kita mengkaji sejarah baginda Rasulullah SAW, kita akan temukan bahwa peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW merupakan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan untuk beliau. Namun setiap peristiwa yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW hendaknya kita jadikan pelajaran. Dan salah satunya peristiwa hijrah dari kota Makkah ke Madinah yang sekarang tetap eksis sampai sekarang saat ini. Hal yang perlu kita pelajari dari hijrah ini adalah ketika baginda Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah Yathrib pada zaman itu, ada dua hal penting yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW sebelum hal yang lain. Hal yang pertama yaitu Rasulullah SAW setibanya di Madinah, beliau langsung membangun Masjid Quba yang Allah Subhanahu Wa Taala abadikan dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang didirikan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhak engkau sholat di dalamnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mengabadikan peristiwa hijrah dan peristiwa pembangunan Masjid Quba yang Rasulullah lakukan pertama kali ketika sampai di Madinah. Apa pelajaran bisa kita ambil dari hal ini? Begitu pentingkah keadaan wujudnya masjid sehingga Rasulullah SAW memulai pertama kali setiba sampai di Madinah dengan membangun Masjid Quba. Ulama mengatakan Rasulullah SAW memulai dengan membangun Masjid Quba ketika sampai di Madinah pada saat itu bukan hal yang biasa, tapi ada pelajaran, ada hikmah yang seharusnya menjadi pelajaran untuk umat Islam. Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya, dari masjid inilah kita akan memulai membangun Islam. Karena itu, alhamdulillah ketika sudah dibangun masjid ini, Rasulullah mulai mengisi dengan sholat. Nanti pindah ke ke Madinah membangun Masjid Nabawi untuk mengajarkan umat Islam, masjid ini bukan sekedar hanya tempat sholat saja, bukan sekedar bangunan mentereng saja, bukan sekedar bangunan yang fisiknya mewah yang diisi dengan AC, kipas angin atau hal-hal yang lain. Tapi Rasulullah SAW membangun masjid pertama kali ketika sampai di Madinah karena ingin mengajarkan ke umatnya bahwa masjid itu memiliki peran yang sangat penting untuk membangun peradaban Islam. Lalu kenapa kita harus memakmurkan masjid? Kenapa kita nggak membangun misalnya terus meninggalkan, terserah mau dimakmurkan ke ada penting ada masjid terbangun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surat Taubah kembali, innama kalimat al-hasr dalam kalimat nahwu sarf itu, insyaallah saya dijahdau. Innama al-hasr menunjukkan bahwa tidak ada selain itu pasti sudah seperti itu. Ya'muru masajid Allah, yang mengisi memakmurkan masjid rumah Allah itu ada berapa orang? Pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Orang itu yang memakmurkan masjid Allah itu pasti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka sungguhannya kata para ulama, ketika masjid sudah dibangun, orang Islam malah meninggalkannya. Ketika masjid sudah selesai dibangun, malah sholat berjamaah tidak dilakukan di dalamnya. Tidak ada kajian, tidak ada pembelajaran Al-Quran, ditinggalkan begitu saja. Padahal Allah sudah mengatakan yang memakmurkan pasti orang Islam, orang beriman. Seharusnya kita terpanggil, sehingga kita termasuk golongan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam surah ayat ini, yaitu yang memakmurkan masjid pasti orang yang beriman. Kalau enggak mau memakmurkan masjid malah ditinggalkan, diabaikan, maka perlu dipertanyakan tingkat keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita membaca sejarah kembali, kita akan mendapatkan ada beberapa hal
Ada beberapa peran masjid pada zaman Rasulullah SAW yang seharusnya kita tarik ke zaman ini dan kita praktekkan sebisa mungkin. Kurang lebih ada 5 peran masjid pada zaman baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, masjid dijadikan sebagai pusat ibadah. Maka jangan heran, Masjidun Nabawi pada zaman Rasulullah sampai sekarang tidak akan pernah bahasanya sepi dari namanya orang sholat. Bahkan hadis-hadis Sahih Muslim Bukhari yang begitu banyak sunan-sunan yang ada membicarakan keutamaan fadilah sholat berjamaah di masjid, untuk mengabarkan kepada kita sebagai umat Rasulullah bahwa masjid itu pusat ibadah kita. Mohon bukan di rumah, kecuali ada uzur. Jadi kita jadikan masjid sebagai pusat ibadah. Salatul jama'ati khairun min salatil fadhi bi rabbi 27 raka'ah. Apa darajat? Salat berjamaah lebih tinggi derajatnya 27 derajat daripada salat sendirian di rumah. Untuk mengajarkan bahwa pusat ibadahnya itu di masjid. Dan ini perlu kita kembalikan peran itu. Dan ini yang mulai hilang, terkikis sedikit demi sedikit. Berkembangnya zaman teknologi, orang-orang sudah mulai malas datang ke masjid. Padahal itu peran, itulah tujuan kenapa masjid itu dibangun sebagai pusat ibadah. Yang kedua, masjid memiliki peran sebagai tempat pendidikan dan dakwah. Kalau kita sekarang punya sekolah-sekolah, kutab-kutab atau yang lainnya, dan bersama baginda Rasulullah SAW, masjid dijadikan sebagai tempat pendidik para sahabatnya. Kalau kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menghafal lebih dari 50.000 hadis, yang diriwayatkan yang Bukhari, Muslim, Sunan yang lain, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dia belajar dari mana? Belajar di masjid Ahlus Suffah. Karena Rasulullah SAW memang menjadikan masjid itu sebagai tempat belajar para sahabat pada zaman dulu. Selesai sholat, mereka diberikan wajangan Rasulullah. Ketika salat, diberikan wajangan Rasulullah. Kejadian seperti Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Pada seorang sahabat yang Masya Allah ketika sholat bersama baginda Rasulullah sahabat, ada orang bersin. Seharusnya kita kalau mendengar orang bersin di sholat enggak boleh menjawab Yarhamukallah. Tapi Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan Yarhamukallah. Dipelototin sama sahabat. Belum paham. Ma baluka wa saqulat ummah. Apa kalian kenapa melotot kepadaku, kata Muawiyah bin Hakam. Sahabat menepuk-nepuk pahanya, menyuruh diam. Dari sana aku paham bahwa aku disuruh diam. Ceritanya panjang. Intinya dari sini kita melihat bagaimana Rasulullah nanti setelah sholat mendidik sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Di dalam salat itu tidak layak mengeluarkan kata-kata di luar salat. Apa selain salat? Inna ma huwa tasbih wa takbir wa dzikrullah wa qiraatul Qur'an. Dalam salat itu tasbih, tazkir dan bacaan Al-Qur'an. Begitulah masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan dan dakwah sehingga lahirlah sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Ibunda Aisyah, dan begitu banyak ahli-ahli ilmu pada zaman baginda Rasul. Dan alhamdulillah insyaallah masjid yang mulia ini Baitul Ma'arif akan kembali mengadopsi peran masjid pada zaman Rasulullah sebagai pusat pendidikan di sini pesantren insyaallah taala. Peran ketiga yaitu sebagai tempat musyawarah. Kalau sekarang kita mungkin punya tempat konsolidasi yaitu seperti di tempat-tempat desa. Kalau bisa di sini masyarakat kembalikan peran masjid pada zaman Rasulullah sebagai tempat musyawarah. Kalau ada hal sesuatu hal yang ingin dibicarakan sama RT RW, datang ke masjid, kumpul, panggil lewat mic, musyawarah dan jadikan itu sebagai sunnah Rasulullah SAW yang pernah dilakukan Rasulullah. Sekarang kita lakukan kembali, menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah, memutuskan segala hal. Yang keempat, masjid sebagai tempat sosial. Dulu Rasulullah SAW membagikan zakat, memberikan nafas pada sahabat yang membantu para sahabat di masjid. Sehingga masjid itu dijadikan sebagai tempat mereka mengadu ketika kurang harta, tempat mereka mengadu ketika kurang segala sesuatu, kurang uang.
Di masjid itu sebagai solusi bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Itulah seharusnya ada sekarang pada zaman ini. Ada, alhamdulillah, tapi sedikit. Semoga Masjid Baitul Ma'arif termasuk. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan, datang, diberikan solusi sama mereka ini. Ketika ada masyarakat ada masalah, diberikan solusi sama mereka yang tempat sosial untuk masyarakat. Dan terakhir, semoga ini juga bisa dijadikan sebagai sunnah kita di sini, yaitu masjid memiliki peran sebagai tempat untuk menampung orang-orang yang ketika sakit. Ketika perang Badar terjadi berkecamuk dan kaum muslimin banyak yang terluka, para sahabat dibawa ke Masjid Nabawi untuk diobati. Tidak dibawa ke rumah mereka, tidak dibawa ke mereka ke lapangan, tapi dibawa ke masjid untuk dijadikan tempat mengobati mereka. Untuk dipahami bahwa masjid ini bukan sekedar tempat sholat saja, banyak perannya yang perlu kita kembalikan kembali. Pusat ibadah, pendidikan dakwah, sosial, musyawarah, dan juga bisa untuk kesehatan. Semoga Allah SWT memudahkan DKM dan semoga masyarakat di sini dimudahkan untuk memakmurkan masjid yang mulia ini dan diberikan keberkahan untuk seluruhnya.